Baik, terima kasih pada MC Ustaz Dwi Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaahnya sudah lama-lama makin sedikit, tetapi yang penting masih ada ibu-ibu yang semangat untuk menunaikan sholat tarawih. Bu, ini suaranya cuma hanya Bu Neneng saja ya. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama mubarakah wa ja'alna lil muttaqina mafazah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hari yang keberapa? Malam yang keberapa? Malam yang ke-15. Sudah tahu kan, sudah lihat di kalendernya malam yang ke-15. Pak, Bu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial bagi umat muslim. Tentunya kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tentunya bulan Ramadan inilah perlunya kita memperbaiki sholat kita, karena selama hidup kita di dunia ini, apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini sholat kita khusyuk, atau dengan kata lain ataupun konsentrasi? Maka perlunya ada 3 keutamaan sholat yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah sholat merupakan tiangnya agama. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut: as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Apabila ia menegakkan sholat, maka seolah-olah ia menegakkan tiang agama. Namun sebaliknya, waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka seolah-olah ia meruntuhkan agamanya. Betul sekali, betul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat ini merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Di antara pembatas seorang lelaki muslim dengan kafir dan syirik, yaitu meninggalkan sholat. Lalu Umar bin Khattab sendiri pernah mengatakan, laslama liman tarakas sholata, tidak diakui sebagai seorang muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, di bulan Ramadan inilah pentingnya kita mengetahui identitas diri kita sebagai seorang muslim. Walaupun kita seorang muslim,
ya identitas yang yang di KTP, yang beragama Islam, namun diri kita tidak sholat, maka itu sama dinyatakan sebagai Islam KTP. Benar nggak kira-kira itu namanya Islam KTP? Walaupun dia Muslim, tetapi dia tidak sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul kan? Dan begitu juga lebih parah lagi di bulan Ramadan khususnya. Dia sebenarnya berpuasa, tetapi dia tidak sholat, maka sama baik bohong. Itu pun juga namanya Islam KTP. Nah, ya kan? Karena itulah ini pentingnya kita berintrospeksi diri agar kita tidak meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, Pak. Nah ini sekarang gantian sama ibu-ibu nih, Pak. Selama ini Bapak sholatnya rajin gak Pak? Sholat 5 waktu di masjid? Rajin kan? Perlu kita mengetahui bahwa perjalanan jauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Ya, ini bukan hanya buat bapak-bapak ya, tapi ini juga nasihat untuk anak-anak. Tahukah kamu anakku, perjalanan jauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Walaupun dia pergi ke berbagai daerah, provinsi, pergi ke berbagai negara, ke negeri sakura, negeri tirai bambu, negeri ginseng, ya kan? Sebutannya itu kan negeri ginseng. Tetapi di dalam hatinya tuh merasa berat untuk berperjalanan ke masjid. Ini kalau misalnya selama hidup kita tidak pernah sholat di masjid, mau nggak dianterin sama orang ke masjid? Tetapi dengan catatan kita sudah wafat, Masya Allah. Lebih baik kita ke masjid sendiri daripada dianterin dalam kondisinya sudah wafat. Ya salam. Begitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu ketika di hari kiamat nanti, amalan yang pertama kali dihisab itu apa? Sholat. Ya. Nabi SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Lalu ada lanjutannya, fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah. Jika dia sholatnya itu baik, disertai dengan tumak ninah, karena tumak ninah itu merupakan salah satu rukun wajib di dalam sholat. Tumak ninah di sini artinya ketenangan, maka dia akan memperoleh nilai yang bagus. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya itu jelek karena tidak disertai dengan tumaninah, maka itu akan memperoleh nilai yang jelek. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah mari sama-sama kita perbaiki sholat kita, agar sholat kita khusyuk, ya, tenang, supaya kita bisa fokus berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat fardunya itu tidak sempurna, maka bisa juga disempurnakan dengan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Pak, Bu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita rajin-rajin sholat 5 waktu, tentunya terlebihnya sholat di masjid. Ayo sama-sama kita sholat di masjid dan kita ramaikan masjid, dan tak lupa kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid
yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Ariyah. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal, lanjutannya illa 'alal, masa kau nggak tahu kasirat, masya Allah. Illa 'alal khoshi'in. Ya salam. Memang perlu juga untuk mengingat ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta tolonglah dan memintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sholatnya itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadikanlah sholat itu sebagai solusi bagi kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengadulah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan kesabaran maupun sholat. Kita bertawakal pada Allah setelah kita berusaha. Semuanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Fa'idha farughta fansabr, maka apabila urusannya itu sudah selesai, wa ila rabbika farghab, dan memintalah kepada Tuhanmu yang engkau harapkan. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan juga semoga virus coronanya menghilang nanti di dunia dan juga termasuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang disampaikan dari Al-Fakir, saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang pantas dari saya sendiri. Dibuatkan itu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Jalan-jalan ke Mekah, pengen beribadah di sana. Semoga membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.